Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Ghifari, NPM 1404 10220025. Saya hari ini akan mempresentasikan sebuah makalah dalam bentuk PowerPoint berjudul Bioinformatika, Metode dan Peluang Masa Depan. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ujian mata kuliah bioprospeksi. Baik, secara garis besar saya akan menyampaikan pertama perkembangan bioinformatika, yang kedua adalah bagaimana cara ataupun teknik dan juga metode bekerja dengan bioinformatika, dan yang ketiga bagaimana manfaat bioinformatika dan aplikasinya terhadap kehidupan manusia, dan yang terakhir adalah peluang masa depan apa yang bisa kemudian menjadikan bioinformatika dalam menjadi semakin baik ke depan. Baik, yang pertama adalah bioinformatika. Jadi inti dari bioinformatika sebenarnya adalah studi yang bersifat multidisiplin, di mana menggabungkan studi informatika, informasi, komputer dengan biologi, dan juga beberapa algoritma, misalkan matematika, perangkat lunaknya dan sebagainya. Biologi yang dimaksud di sini adalah biologi yang berfokus pada central dogma, artinya cabang biologi yang berfokus pada replikasi, translasi dan juga transkripsi dan juga translasi DNA yang menjadi central dogma dari biologi, di mana dengan dari DNA bersifat kode molekul kemudian ditranslasikan menjadi protein, yang mana protein adalah building blocks atau batu dasar yang menyusun segala material sel, aktivitas melalui enzim, hormon dan lain sebagainya. Jadi biologi central dogma biologi adalah studi tentang DNA dan lain sebagainya. Dan yang kemudian apa yang menjadi inti dari bioinformatika? Inti dari bioinformatika adalah tiga macam. Yang pertama, ketika kita mengakses data atau berupa sequence atau urutan dari DNA tersebut, kita melakukan pencarian, dan kedua kita mengolah, dan yang ketiga kita bisa memprediksi bentuk struktur tiga dimensi di dunia nyata dari si protein yang menjadi building blocks tadi. Nah, tiga hal ini kemudian menjadi dasar dari metode kerja di bioinformatika, dan pada akhirnya bisa menggabungkan metode in vivo dan in vitro, atau yang dalam bidang kesehatan dikenal dengan mensimulasi di dunia laboratorium atau in vitro, kemudian mensimulasi di dalam host atau inang atau binatang atau hewan yang disebut dengan in vivo. Kemudian dua metode ini bisa digabung menjadi satu, yaitu in silico di bidang bioinformatika, dalam studi bioinformatika. Jadi bisa mendatangkan berbagai manfaat. Nah, kemudian kita lihat perkembangan atau dari sejarah bioinformatika. Nah, ini tuh dimulai ketika adanya teknologi sequencing DNA. Jadi sequencing adalah pengurutan. Jadi sequence adalah urutan. Sequencing adalah mengurutkan molekul dalam biokimia ataupun genetika menjadi sebuah molekul primer tanpa cabang atau tunggal. Nah, jadi sequence ini teknologi pertamanya itu kemudian berkembang, pertama bergerak secara manual pada tahun 1960-an, dan pertama kali sequence DNA, sequence protein ataupun urutan protein, perlu diingat bahwa protein tersusun dari asam amino, dan urutan asam amino protein pertama itu dihasilkan pada tahun 1958 gitu, dimana pada saat itu Dr. Kendrew dan Perutz pada tahun 1958 menggunakan teknik kristalografi untuk menentukan struktur dari sequence dari urutan dari protein. Nah, kemudian dari penelitian ini menghasilkan semangat untuk mensequence protein, karena sequencing protein ini kemudian
bergerak menuju bergerak menuju pemahaman bahwa perbedaan sequence dari protein itu akan menentukan struktur dari protein. Nah, struktur dari protein ternyata berkaitan dengan fungsi protein itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa protein adalah building blocks. Jadi, memahami sequence dari protein mampu membawa kita untuk memahami strukturnya, dan strukturnya memahami fungsi dari protein. Nah, pada tahun 1970-an komputer mulai masuk, di mana sequence protein tidak lagi dilakukan secara manual. Artinya dulu sequence protein dilakukan dengan cara menjajarkan di sebuah tembok sequence atau data-data data-data protein, kemudian mencocokkannya gitu, untuk menentukan fungsi. Nah, hal ini kemudian direvolusi dengan semakin komersilnya komputer pada tahun 1970-an, dan menjadikan sequencing protein itu semakin populer. Nah, yang kedua ada sequencing protein DNA, RNA, dan genom. Nah, tadi kita awal-awalnya adalah sequencing protein. Seperti kita tahu adalah central dogma, protein tersusun dari asam amino. Asam amino ini dikode oleh DNA. Nah, logika yang dihasilkan dari tahun 1950-an dan 60-an adalah ternyata protein tidak berdiri sendiri. Artinya dia dikode oleh DNA. Yang sebagaimana kita ketahui, penemuan struktur DNA pertama pada tahun 1950-an oleh James Watson, Crick, dan Franklin gitu. Kemudian menjadikan arah sequencing protein berubah menjadi arah sequencing DNA. Artinya ketika kita mengetahui struktur DNA, kita mampu menebak sequence dari protein. Nah, sehingga menghasilkan logika ini gitu. Logika sequence menghasilkan struktur menghasilkan fungsi. Pada saat itu sequencing protein bergerak menuju sequencing DNA pada tahun 1970-an. Pada tahun 1950-an ke atas. Nah, kemudian yang ketiga dari DNA ke protein. Nah, kita ingat bahwa tadi central dogmanya adalah DNA mengkode protein. 4 kode nukleotida DNA yaitu amin yaitu A, C, G, dan T, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan juga timin, itu mengkode, kombinasinya mengkode 20 protein gitu yang ada, 20 asam amino yang ada, dan susunan asam amino, rantai asam amino lah yang kemudian membedakan satu protein dengan protein yang lain gitu. Jadi perlu diingat bahwa 4 nukleotida mengkode 20 asam amino. 20 asam amino berbentuk rantai dan menghasilkan protein. Nah, ya tadi bergerak dari penelitian sequencing, kemudian bergerak dari protein menuju ke sequencing DNA. Dan yang keempat adalah pertama kali pada tahun 1977 pertama kali sequencing DNA berhasil dilakukan. Dan pada tahun 1955 penelitian DNA juga semakin marak ya di antara rentang waktu itu, dan pada tahun 1995 sequencing DNA the whole genome itu pertama kali bisa dilakukan dari bakteri Haemophilus influenza. Jadi jadi perlu diketahui bahwa DNA adalah kode. DNA mengkode protein. Kode-kode DNA yang kemudian terkait dengan protein tertentu itu disebut dengan gen. Dan kumpulan dari gen adalah genom. Jadi genom adalah data sequence yang luar biasa besar, apalagi jika berhubung dengan human genome atau genom manusia. Nah, di sini di mana kebutuhan akan teknik atau perangkat lunak untuk kemudian menganalisa, mengolah, dan juga menginterpretasi data genom yang luar biasa besar. Disitulah lahirnya bioinformatika gitu. Jadi bioinformatika lahir atas dasar permintaan sequence data yang kemudian bergerak dari DNA menjadi bergerak ke sequence genom. Jadi bioinformatika lahir dengan segala perangkat lunak, software, algoritma, dan juga teknik-tekniknya.
Nah, kemudian sejarah bioinformatika. Dan yang kedua adalah bagaimana metode kerja bioinformatika. Pada dasarnya terdiri dari tiga seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah database ya. Jadi kita mencari database. Kita bekerja dengan sequence, dengan urutan molekul DNA. Dan yang kedua adalah setelah kita mendapatkan sequence, kita menganalisa. Biasanya analisis yang dipakai adalah analisis kesamaan atau similarity test. Dan ini menggunakan software atau perangkat yang bisa dilihat sendiri. Dan yang ketiga adalah setelah kita memahami dan kita mengetahui fungsi kesamaan dari sequence tersebut, kita dapat kemudian memprediksi struktur bagian-bagian tertentu yang berkait dengan fungsi-fungsi tertentu pada suatu protein. Jadi pada akhirnya tujuan utama dari metode bioinformatika adalah memprediksi struktur dan fungsi dari protein, sehingga bisa memprediksi hasil atau output dari aktivitas dalam biologi. Nah, yang pertama adalah sequence database. Nah, jadi yang membedakan penelitian biologi di era 1970-an ke atas dan sebelumnya adalah ketersediaan data gitu. Artinya ketika saya bekerja dengan sequence tertentu dan ingin melihat apakah ada orang yang juga bekerja dengan sequence yang mirip dengan saya, maka saya bisa melihatnya di database. Dan dengan adanya internet, database semakin bersifat open source, artinya bisa dibuka oleh semua orang, dan pada akhirnya akan memajukan penelitian dan perkembangan biologi. Nah, biasanya database nukleotida yang paling terkenal adalah GenBank. Jadi yang dikelola oleh NCBI atau National Biotechnology Institute di Amerika dan berkolaborasi dengan Eropa dan juga bioinformatik Jepang. Jadi GenBank ini memiliki banyak data, luar biasa banyak data, dan bersifat historis, artinya dia juga mengandung data-data penelitian manual yang dipublikasikan sejak tahun 1980-an. Jadi 40 tahun yang lalu juga masih ada datanya, dan itu sangat bermanfaat bagi penelitian biologi ke depan. Dan yang kedua yang perlu diketahui adalah dalam bekerja dengan sequence, tidak semua kode-kode DNA kemudian menjadi protein seperti yang dilihat di gambar. DNA kemudian dari RNA kemudian menjadi protein. Tidak semua kode-kode DNA itu menjadi protein. Ada kode-kode atau gen yang bersifat tidak diaktifkan atau mungkin disebut dengan exons. Disebut dengan intron. Nah, jadi yang terbuka ataupun yang tertranslasi adalah open reading frame. Dan ini yang menjadi penting dalam studi sequence. Nah, yang ketiga adalah sequencing DNA. Nah, biasanya sequencing DNA dilakukan dengan beberapa metode yang bisa dilihat di sini, cloning pada vektor, kemudian ada menggunakan bakteri E. coli itu, dan juga perwarnaan determination, dan juga yang paling terkenal mengamplifikasi DNA atau polymer chain reaction atau PCR yang dikenal dengan PCR. Nah, jadi teknik-teknik mendapatkan sequence ini bisa dilihat dan juga semakin terbuka di era teknologi informasi. Nah, yang kedua adalah kita sudah mendapatkan data sequence. Yang kedua kita akan melakukan yang namanya analisis. Yang paling sering dilakukan adalah analisis similarity, analisis kesamaan. Biasanya menggunakan software BLAST, dan juga ada yang namanya, jika kita ingin bekerja dengan beberapa sequence dan melihat bagaimana peran nukleotida setiap sequence, itu bisa menggunakan teknik multiple sequence alignment, dan itu ada softwarenya di sini bisa dilihat. Dan juga ada tadi gitu, open reading frame, yaitu dimana ada beberapa area di DNA yang tidak terkodekan gitu. Nah, jika kita ingin melihat area yang dikodekan ataupun yang tidak terkodekan, bisa menggunakan software yang ada di bawah ini di PP. Nah, kemudian ada analisis fisiokimia. Nah, seringkali ketika kita bekerja dengan protein tertentu di laboratorium,
kita tidak mengetahui bagaimana keadaan protein yang ada di dalam tersebut gitu. Apa yang terjadi jika kita memberikan treatment tertentu. Nah, untuk mensimulasikan hal ini, kita bisa melakukan studi bioinformatika. Kita bisa menganalisa sequence kita dan mensimulasikan uji parameter-parameter yang penting gitu. Misalkan ada parameter half life, atau yang bisa dilihat di sini adalah seberapa banyak ataupun seberapa daya tahan protein bisa bertahan setelah ditranslasi. Jadi bisa dilihat dan disimulasikan. Dan juga ada, misalkan kita bisa mau memprediksi hasil pencernaan dari enzim protease gitu. Jadi protease ini adalah enzim yang mencerna enzim gitu. Enzim yang mencerna protein gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana hasil dari pencernaan ini menyisakan protein seberapa banyak. Ini bisa disimulasikan dengan ProtParam gitu. Jadi software ini digunakan secara lumrah di bidang bioinformatika. Nah, kemudian adalah bisa menggunakan simulasi modifikasi pasca translasi ya. Jadi tidak semua, jadi protein yang telah ditranslasi itu mengalami modifikasi di organel sel, badan Golgi gitu. Jadi ketika protein dimodifikasi, biasa diberi tambahan asam amino ataupun diberi tambahan gugus gula, ini tuh akan mengaruh pada fungsinya. Jadi jika kita ingin punya sequence dan kita ingin melihat modifikasi apa yang biasanya terjadi gitu di protein kita, maka kita bisa melihat dengan modifikasi pasca translasi atau mensimulasikannya di prosite gitu. Kemudian ada pencemaran vektor. Ini terjadi ketika kita melakukan sequence DNA. Seringkali kita tercemar pada vektor inang yang menjadi host dari amplifikasi sequence DNA kita gitu. Jadi biasanya hasil sequence yang didapat tidak akurat. Jadi untuk mengecek dua hal ini gitu, yaitu antara yang sequence setelah didapat dengan sequence asli, itu bisa dilakukan dengan membandingkan restriction map-nya gitu. Jadi jadi bisa digunakan dengan software Rebase gitu. Nah, kemudian apa tujuan dari uji kesamaan? Jadi uji kesamaan ini adalah uji yang sangat paling penting dalam menguji data-data sequence. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui sejarah evolusi suatu sequence. Jadi ketika kita punya suatu sequence, kita harus tahu bahwa ada nggak sequence yang mirip dengan sequence yang kita punya, sehingga kita bisa tahu ketika sequence yang sudah diteliti oleh orang lain 25 tahun lalu, 40 tahun yang lalu yang masih ada di database, itu ternyata memiliki fungsi tertentu atau struktur tertentu gitu. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan hal serupa bahwa sequence yang ada pada kita juga memiliki properti yang sama gitu. Ini akan sangat-sangat menghemat waktu. Inilah fungsi bioinformatika gitu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang tidak berulang gitu. Artinya ketika kita ingin mencari suatu fungsi protein, kita harus melakukan pekerjaan manual yang luar biasa besar gitu. Tapi dengan adanya bioinformatika, dengan database, kita bisa melihat kesamaan dari protein-protein kita gitu. Dan bisa menentukan fungsi-fungsi yang mirip, dan pada akhirnya kita bisa mentreatment protein kita dengan benar. Dan terakhir adalah mengidentifikasi organisme gitu. Jadi organisme bisa diidentifikasi jika sequence kita tidak tahu ini punya organisme apa gitu. Jadi ketika kita menguji similaritas, kita tahu bahwa organisme ini bertempat atau berada pada keluarga tertentu, misalkan pada spesies tertentu gitu. Kita bisa tahu dengan melakukan uji kesamaan. Yang ketiga adalah metode yang ketiga adalah tujuannya dari bioinformatika, di mana kita bisa memprediksi struktur dan fungsi dari protein. Jadi struktur protein ada 4 ya. Pertama ada primary structure atau struktur primer, struktur sekunder, tertier, dan kuartener. Biasanya ilmuwan bekerja dengan primary structure ya. Karena itu lebih mudah. Dan hanya berkutat pada asam aminonya saja tanpa bentuk gitu. Jadi rantai asam aminonya, dan ini tuh bisa menjawab beberapa pertanyaan yang penting.
yaitu yang pertama adalah seberapa banyak asam amino tertentu di dalam sekuens saya itu berkontribusi pada bentuk atau struktur protein tertentu gitu. Nah, jadi kita bisa melihat sekuens tertentu pada asam amino tertentu yang berkaitan dengan struktur tertentu. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana asam amino dalam sekuens saya gitu, kenapa dilestarikan secara evolusioner. Jadi kita bisa mengetahui fungsi dari sekuens kita dengan lebih mudah. Dan yang ketiga juga ada apakah kemudian asam amino tertentu berada pada permukaannya si protein gitu. Karena ini penting karena beberapa protein itu mengikat pada membran atau membran sel, atau misalkan dia berfungsi atau berada pada permukaan. Nah, itu menentukan fungsi dari protein. Jadi jika kita tidak mengetahuinya, maka itu akan tidak mengetahui fungsi tersebut. Yang kemudian adalah apakah dia terlibat langsung dalam fungsi ataupun pengikatan molekul. Nah, ini penting karena apa? Karena beberapa bagian asam amino itu bisa diketahui untuk fungsinya, bahwa dia bakal mengikat protein lain atau dia akan mengikat molekul tertentu misalkan. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pernyataan tersebut, maka kita bisa menebak fungsi dari protein yang sedang kita bekerja. Dan yang kedua adalah restruktur sekunder dan tersier. Nah, tadi kan kita banyak ilmuwan yang bekerja dengan struktur primer. Ternyata semakin seiring berjalannya waktu, struktur sekunder dan tersier ini semakin advance, semakin akurat gitu. Beberapa model ataupun beberapa algoritma yang mendukung hal ini adalah adanya deep learning ataupun artificial intelligence, di mana software yang kita baru-baru saja merasakan adalah adanya AlphaFold, di mana AlphaFold ini adalah sebuah algoritma yang dirancang oleh DeepMind, Google, untuk kemudian memprediksi bahkan struktur tersier dari suatu protein. Jadi luar biasa bagaimana kita bisa mengetahui struktur dari protein, dan pada akhirnya kita bisa mengetahui fungsinya gitu, kita bisa mengetahui treatment apa yang harus dilakukan, bisa mengetahui antibodinya misalkan, dan lain sebagainya. Nah, jadi AlphaFold ini merupakan suatu hal yang luar biasa bermanfaat. Dan juga ada biasa digunakan PSI-PRET gitu. Jadi ini adalah sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk mendeteksi struktur sekunder dari protein. Nah, sama halnya dari seperti nukleotida yang disimpan dalam database, protein dan strukturnya dan segala propertinya juga disimpan dalam database yang disebut dengan protein data bank atau yang biasa dikenal dengan PDB. Nah, yang terakhir itu kita bisa juga menggambar phylogenetic tree. Jadi apa itu phylogenetic tree? Nah, dasar biologi itu, kerak dari biologi sejak adanya Darwin, kerak dari biologi modern sejak adanya Darwin The Origin of Species dari bukunya gitu, adalah tentang pengelompokan atau klasifikasi. Jadi mengklasifikasi itu menggunakan metode filogeni gitu, pohon filogeni gitu, seperti yang bisa dilihat di gambar. Nah, pohon filogeni ini gitu sangat bisa membantu kita untuk melihat sejarah dari evolusi, sejarah dari organisme yang kita sedang bekerja. Tapi filogenetik adalah filogeni tapi dalam skala molekuler, di mana kemudian sejarah genetik, properti DNA, sekuens, protein itu ternyata juga memiliki sejarah. Dia memiliki keterkaitan, dia bisa mentrace beberapa peristiwa yang penting gitu dalam adanya kehidupan sekarang gitu. Jadi phylogenetic tree bisa dilakukan dengan semakin bisa dilakukan dengan kecanggihan atau studi bioinformatik. Nah, apa manfaatnya kemudian? Manfaat dari phylogenetic tree ya tadi kita bisa mengerti fakta sejarah evolusi. Beberapa gen itu ternyata mengalami semacam peristiwa dalam sejarah evolusi, itu mengalami misalkan protein tertentu mengalami delesi atau penghilangan fungsi, duplikasi, misalkan apalagi inaktivasi gitu. Nah, semua peristiwa ini itu sangat penting untuk kemudian mengetahui properti dari protein tersebut sekarang. Jadi kita bisa mengetahui dengan menggambarkan phylogenetic tree. Dan
Yang kedua adalah bisa menentukan kerabat terdekat gitu, organisme yang diteliti. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari uh, klasi, uh, apa studi dari bioinformatik, di mana kita bisa menemukan uh, sequence kita yang kita kerjakan itu berada pada keluarga organisme apa. Kemudian kita bisa menemukan fungsi gen. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena seringkali sequence yang kita kerjakan itu sudah ada gitu atau mirip dengan sequence pada organisme lain atau pada spesies lain gitu. Jadi tidak perlu untuk bersusah payah mencari tahu secara manual, tapi kita bisa melakukan deduksi dengan menguji similaritas kita, dan juga bisa menemukan fungsi genetik itu. Jadi sini ada paralog, ortolog gitu. Jadi paralog itu adalah bagian dari homologi gitu. Jadi homolog itu adalah tadi sudah dijelaskan, ketika sebuah gen itu sama, memiliki struktur yang sama. Nah, ketika kita bisa mengetahui suatu gen itu paralog, artinya dia itu adalah hanya terpisah dari sebuah duplikasi genetik yang terjadi pada nenek moyang di atasnya gitu. Jadi sebenarnya mereka itu adalah sama tapi memiliki fungsi yang berbeda gitu. Jadi banyak peristiwa yang bisa diungkapkan. Ortolog adalah mereka berasal dari organisme berbeda, tapi mereka hanya dipisahkan dalam spesies. Jadi peristiwa spesiasi gitu. Jadi ortolog ini bisa menghasilkan fungsi yang mirip-mirip gitu, fungsi gen ataupun sequence yang protein yang mirip-mirip gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk mengetahui fungsi gen itu. Dan yang terakhir adalah menelusuri kembali asal usul gen. Nah, ini bisa diungkap dengan menggambarkan phylogenetic tree. Kita membandingkan dan lain sebagainya dengan organisme yang lain, maka bakal mendapatkan pengetahuan tentang genetik gen tertentu, asal usulnya seperti apa dan peristiwa apa yang kemudian menjadikannya sebagai sekarang gitu. Jadi ya sangat bermanfaat phylogenetic. Kemudian metodenya sudah, apa manfaat bioinformatika bagi kehidupan manusia? Sebenarnya luar biasa banyak ya. Kedokteran modern dan lain sebagainya itu adalah hasil dari perkembangan bioinformatika. Dan salah satunya adalah penemuan obat dan vaksin gitu. Jadi ingat bahwa tujuan akhir dari bioinformatika adalah memprediksi struktur dan fungsi protein. Jadi ketika kita mengetahui struktur 3 dimensi dan fungsi suatu protein, bagaimana bentuknya atau bagaimana dia bekerja, maka kita bisa melakukan treatment yang tepat gitu. Artinya kita bisa membuatkan dia obat sehingga dia tidak bekerja atau lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah mekanisme obat gitu. Ketika kita bisa memblokade sebuah aktivitas tertentu yang menyebabkan, yang dirasa merugikan gitu. Sama juga dengan sequencing gitu. Mendesain primer dan lain sebagainya itu sangat mudah dilakukan dengan berkembangnya bioinformatika. Kemudian ada simulasi resistensi obat gitu, bagaimana kemudian suatu obat bisa dites resistensinya pada individu dengan genetik tertentu misalkan. Dan yang terakhir dan yang kedua adalah deteksi penyakit baru dan misterius. Nah, ini terjadi ketika ada virus yang baru yang tidak dikenal, tapi dengan adanya bioinformatika menjadi sangat mudah untuk menguji kesamaannya dengan virus-virus yang ada di database ya. Kemudian kita bisa mengetahui virus ini dekat dengan kerabat seperti apa. Kita bisa mengetahui bagaimana dia bekerja, proteinnya bagaimana, aktivitas enzimnya sebagaimana. Ingat bahwa ketika kita mengetahui struktur dan fungsi sebuah protein, maka protein itu ada building blocks. Jadi dia bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang ada di organisme gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk bioinformatika dalam mengenal penyakit baru atau yang misterius gitu. Melalui tadi desain primer PCR, homologi, alignment, uji kesamaan dan sebagainya. Dan terakhir adalah bidang klinis gitu. Electrical medical record itu adalah sebuah database yang memuat berbagai data pasien gitu. Jadi bisa memudahkan dokter untuk kemudian melakukan treatment atau melakukan diagnosa tertentu. Ini tuh bisa dilakukan dan sangat dan telah diterapkan dari berbagai penyakit gitu. Jadi ini dicetuskan pada tahun 1972 gitu. Dan juga pada level tertentu gitu kita bisa mendapatkan database sebuah penyakit dan dari level genetiknya gitu. Jadi misalkan kanker payudara, gimana dalam skala genetik pasien itu
ternyata dia berpeluang untuk menunjukkan gejala tertentu atau menunjukkan mutasi dan lain sebagainya, itu semakin mudah dilakukan ketika kita memiliki database dan mengujinya gitu. Dan itu adalah bidang informatika, bioinformatika gitu. Jadi bagaimana peluang masa depan dari bioinformatika? Sebenarnya perkembangan yang luar biasa dari komputer adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan segala algoritmanya gitu, neural networks, probability, decision tree, CNN, neural convolutional, dan lainnya gitu. Itu tuh menunjang dasar dari metode kerja bioinformatika, yaitu penyimpanan, pengolahan, dan penerjemahan serta prediksi struktur dan fungsi data biologis. Jadi contohnya adalah ya tadi AlphaFold gitu. Gimana caranya dengan menggunakan algoritma neural network, ya, deep learning, perusahaan DeepMind itu mampu kemudian menebak struktur dari 3 dimensi protein itu dengan akurasi 90%, dan itu mencetak sejarah peradaban umat manusia gitu, bahwa protein bisa ditebak dengan akurasi yang begitu tinggi gitu. Itu adalah lahir berkat advance atau perkembangan dari artificial intelligence, dan ke depan kita bakal melihat begitu banyak perkembangan dalam kecerdasan buatan ini yang akan menunjang proses kerja bioinformatika. Dan pada akhirnya begitu saja, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan sebuah pembelajaran, dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.